Tes, suara saya bisa didengar ya? Baik, saya ulang ya. Saya ulang. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi ya. Baik, untuk bagaimana cara kita untuk memilih dan memilah jawaban? Salah satunya kita bisa menggunakan kata kunci, di mana kunci itu bisa kita gunakan untuk membuka pintu yang tertutup. Di sini jawabannya. Nah, salah satu kaedah penentuan kata kunci, mana yang tergolong sebagai kata kunci, biasanya sesuatu yang berupa penetapan. Contoh misalnya, soal ini ya. Bu guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat 4 makalah dari topik yang berbeda. Di bawah ini persyaratan yang diberikan, satu, siswa memilih 4 topik antara J, K, L, M, N, O, dan P serta Q. Ya, dan juga R. Kemudian antara topik L, M, dan O harus dipilih salah satu topik N dan J dan seterusnya. Nah, ini saran ya, saran. Kalau menghadapi soal seperti ini, saran saya coba dimulai justru mulai bacanya tidak dari atas, tapi mulai bacanya dari bawah, khususnya pada poin-poin penentu, ya, poin-poin penentu. Jadi tugasnya tidak merancang, perhatikan, bukan merancang skema, ya. Walaupun cara ini bisa, tapi saya sarankan tidak merancang. Tetapi idealnya adalah memeriksa dengan metode kata kunci. Contoh misalnya, perhatikan. Kita bisa baca dari poin yang terakhir. Topik Q harus bersama-sama L. Artinya apa? Kalau ada Q wajib ada L. Berarti tanpa Q maka tidak ada L. Kalau ada Q ada L. Berarti tidak ada Q maka tidak ada L. Maka untuk opsi A diperiksa. Oh, ada nih kuncinya masuk. Q ada, L ada, boleh. Q ada, L ada, boleh. Di sini. Q ada, L tidak ada, tidak boleh. Q ada, L ada, boleh. Q ada, L tidak ada, tidak boleh. Jadi sesuatu yang sudah dibuang, dieliminasi dari pilihan jawaban dengan menggunakan kata kunci itu jangan dilihat-lihat lagi. Yang sudah dibuang sudah, jangan dilihat lagi. Kita fokus saja pada jawaban yang tersisa. Untuk soal ini jangan lihat lagi C. Saya ulang ya. Jangan lihat lagi E. Maka jawabannya antara A, B, dan D. Maka kita bisa beralih ke topik yang keempat. Topik P dan K harus bersama O. Artinya apa? Kalau ada P wajib ada O. Kalau ada K wajib ada O. Karena P dan K harus bersama-sama O. Artinya opsi jawaban D ada P, nggak ada O. Salah, dibuang. Dibuang. Nah, bagaimana dengan B? Tidak ada P, maka tidak ada O. Begitu juga dengan A. Tidak ada P, tidak ada O. Maka untuk kunci yang keempat ini menyisakan 2 pintu lagi. Pintu A dan pintu B. Nah, sekarang yang terakhir, topik N dan J harus dipilih bersamaan. Kalau ada N, wajib ada J. Jadi kalau tidak ada N, tidak ada J. Maka di jawaban B ada N tapi tanpa J. Ada N, tidak ada J. Maka B dibuang. Dieliminasi C, D, E dibuang. Maka sisanya adalah jawaban A. Itu cara menjawab soal dengan menggunakan kata kunci. Jadi kata kunci di sini merupakan bahasa pengantar yang ada di setiap soal, bisa kita gunakan untuk dites, dimasukkan ke soalnya, dimasukkan ke jawabannya satu persatu. Nah, semakin sering kita melakukan teknik ini, maka insya Allah kita paling mudah membuang jawaban yang salah itu paling mudah. Kenapa? Jawaban yang salah itu banyak, 4. Sementara jawaban yang benar cuma 1. Maka tentu menemukan yang salah yang banyak jumlahnya itu lebih mudah daripada menemukan yang satu yang benar.
Jadi di sini semua adik-adik sekalian tolong diarahkan kemampuannya untuk bisa menggunakan bahasa cerna untuk memilah-milah jawaban. Mana yang jawaban yang bisa dieliminasi. Contoh yang sudah ada di nomor 1 ini. Baik ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akan coba tampilkan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya, ini contoh yang kedua. Nah, ya. Jadi di sini Bang Fakar ya, Bang Fakar, coba konsentrasi dengan pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E. Misalnya, sebagaimana yang saya katakan tadi ya, usahakan bacanya tuh tidak dari atas ke bawah, tapi dari poin-poinnya, dari bawah ke atas. Baik, kalau kita bacakan soalnya, setiap mahasiswa di perguruan tinggi A, B, C harus mengambil 8 mata kuliah wajib, yaitu F, G, H, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil 1 mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, karena 8 mata kuliah, ya berarti asumsinya 8 semester, gitu kan? Jadwal pengambilan ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh syarat-syarat. Yang pertama, tolong bacanya dari bawah. Kak Laini, tolong baca Kak Laini, poin yang saya lingkari ini Kak Laini. Poin yang paling bawah, bisa dibacakan Kak Laini? Atau mungkin yang lain, siapa yang mau membacakan ya? Silakan. Fatin, Abdurrahman J Fatin. dan M harus Iya, ya, silakan dibaca. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Oke, berarti gini Bang. J 1, 2, M dipisahkan 2 semester, atau boleh M dulu dipisahkan 2 semester ketemu dengan J. Maka tugas kita tadi gunakan kata kunci ini untuk memilih-milih jawaban. Maka jawaban E, M dipisahkan K, L, J boleh. M, H, L, J sama seperti E boleh. G, J, F, H, M ini juga selang 2 boleh. J, H, F, M juga selang 2 boleh. Nah, bagaimana dengan jawaban A? Boleh apa enggak? Enggak. Enggak, karena J, H, G, F, M selangnya bukan 2 tapi 3. Nah, jawaban ini kita eliminasi. Kita coret dari kemungkinan jawaban. Maka abang-abang kakak sekalian, saya sarankan ya, nanti waktu ujian siapkan 1 kertas ya kosong sambil menunggu kemudian mengerjakan, kan ada dikasih kertas kosong tuh ya, dibuat banyak-banyak, 1A, B, C, D, E, 2A, B, C, D, E. Ini dibuat banyak-banyak di kertas ya, dibuat banyak-banyak di kertas. Nah, sehingga aplikasinya kan kita nggak mungkin tuh coret layar. Nah, kasusnya misalnya nomor 2 ini, A-nya dicoret, dicoret A-nya. Ya, kemudian ikuti syarat berikutnya. H harus diambil sebelum mengambil mata kuliah F. Itu artinya H di depan F, HF atau FH yang tidak boleh. Yang mana yang nggak boleh? Saya tanya bukan yang boleh, yang nggak boleh. HF atau FH? FH yang nggak boleh. FH yang nggak boleh. FH yang nggak boleh. Tugasnya kita cari tuh FH, nggak boleh. Ini nggak boleh, ya. Ini HF boleh, FH nggak boleh. Yang sudah nggak boleh ini, ya, mungkin waktu ujian nanti di kertas yang sudah kita siapkan tadi, C nggak boleh, E nggak boleh. Maka sekarang kita fokus saja dengan jawaban sisa B atau D, ya, B atau D. B atau D. Karena jawaban B atau D HF HF ya. Maka baca syarat penentunya. F harus diambil segera setelah mengambil mata kuliah G. Apa maksudnya segera? Apa maksudnya segera? Setelah mata kuliah Setelahnya G, langsung diambil. Jadi formasinya GF atau FG. Yang mana yang betul?
GF. Yang betul GF. Maka kalau ada yang tidak memuat GF, salah kan? Ya Ya. kan? Nah, di B Iya. tidak ada GF. B tidak ada GF. Dengan kunci kata kunci tadi kita tahu jawabannya D. Jadi kita nggak perlu buat susunannya M, H, L tuh nggak perlu buat. Tapi yang perlu adalah memeriksanya. Kita hanya memeriksa saja. Dengan apa diperiksa? Dengan kata kunci tadi. Paham kira-kira? Paham. Nah, begitu ya. Jadi Paham. nanti insya Allah banyak sekali soal yang bisa kita eliminasi pilihan jawabannya dengan tadi ya bahasa pengantar yang kita pahami. Jadi mayoritas soal kita itu pasti ada bahasa pengantarnya dan dalam bahasa pengantarnya itu cukup ya kita mengambil kunci, kata-kata kuncinya yang bisa kemudian kita gunakan untuk pilih jawaban ini enggak, ini boleh begitu. Jadi saran saya, mulai sekarang coba tuh latihan, mulai sekarang latihan. Siapkan satu kertas, ya, kemudian tulis satu A, B, C, D, buat banyak-banyak. Latihan fokus ya, melihat layar E nggak mungkin, coret C nggak mungkin. Maka kita hanya fokus pada jawaban sisa saja, A, B, D. Yang sudah dicoret kembali, jangan dilihat-lihat lagi. Logikanya, jawaban salah itu 4, jawaban betul 1, banyak yang salah. Maka banyak yang salah ini artinya mudah untuk kita pilih. Ya, mudah untuk kita pilih. Insya Allah semuanya punya skill ini ya, semuanya punya kemampuan ini, memilih-milih jawaban dengan tadi ya, kita baca yang baik, apa yang bisa kita tangkap ya, apa yang bisa kita jadikan kata kunci dipakai. Tentunya ini ya butuh latihan-latihan sederhana insya Allah. Paham? Paham. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Saya sudah membagikan di grup materi yang kita pelajari malam ini. Jadi mungkin kalau sudah belajar nanti bisa diulang lagi ya, lihat ya, sudah saya bagi soalnya tadi, nanti bisa diulang lagi ya, sambil lihat soalnya, buat tadi 1A, B, C, D, coret A, coret C, itu diulang. Jadi jangan cuma misalnya, iya ya saya bisa, nggak bisa begitu, harus dicoba. Ya nggak boleh cuma kesannya saya bisa, harus bisa diterapkan, dicoba, itu butuh latihan, nggak cukup melihat saja. Bisa ya? Nanti diulang. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya. Misalnya saya sampaikan soal lagi yang lain misalnya. Oh, bentar ya. Kenapa nih? Sebentar. Nah ini ada ya. Kak Tri Mulyani, boleh baca Kak nomor 18? Silakan dibaca. Baca aja Kak. Ada 5 orang bersahabat, Ya, Febri, Yadi, Sulis, dan Tatang. ya, Yang paling muda adalah Tatang. ya, Hanif tidak lebih tua dibandingkan Febri dan Yadi, ya, tetapi lebih muda dari Sulis. ya, Yadi lebih tua dibandingkan Febri. ya, Urutan berdasarkan usia kelima sahabat tersebut dari ya. yang paling tua ke yang paling muda adalah Baik, yang ditanyakan dari yang paling tua ya menuju yang paling muda. Tadi kita sudah cobalah mengenal kata kunci ya, mengenal kata kunci. Tadi kita sudah coba pelan-pelan ya. Salah satunya ini ya yang dibaca Kak Tri tadi. Yang paling muda adalah siapa? Tatang. Tatang ya, Tatang. Makanya muara akhir dari keterampilan ini sebenarnya adalah jinguk jawaban. Makanya jangan dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3,
4, 5. Berarti kelima tatang. Iya, betul. Tapi jangan begitu. Kenapa? Opsinya kan sudah ada. Ini semua sudah ada ini. Maka di sini dengan mudah kita lihat hampir semua jawaban A, B, C. Hanya C saja itu yang bukan tatang. Artinya C pasti salah. Kan begitu kan? Jadi jangan dibuat ya. Jangan dirancang, jangan dibuat, diperiksa, nggak perlu dibuat, kan bukan soal esai, ya jangan dibuat, tapi dilihat di sini. Nah, poin berikutnya apa katanya? Anif tidak lebih tua dibandingkan Feby dan Yadi. Artinya apa? Karena susunannya tua ke muda, berarti letak Anif di mana? Setelah Febri atau sebelum Febri? Kalau bahasanya begini, setelah berarti ada Febri, ya, ada Yadi, baru setelahnya ada Anis, gitu kan? Maka jangan dirancang, tapi diperiksa. Maka kalau kita periksa, maka jawaban E ini nggak boleh, Kak, Bang. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena Febri di depan. Jadi yang seperti itu kan gunakan kata kunci tadi ya untuk dibuang jawaban ini dengan catatan ya kan nggak bisa coret layar, maka kembali misalnya nomor 18 tadi ada A, B, C, D, E, C-nya dicoret, E-nya dicoret, begitu ya. Maka sekarang baca lagi. Anif tidak lebih tua dibandingkan Febri dan Yadi, tetapi Anif lebih muda dari Sulis. Berarti Sulis lebih tua daripada Anif juga kan? Betul? Ya. Betul? Betul. Ya. Oh, berarti jawaban mana yang salah saya tanya? Saya tanya jawaban mana yang salah? Mana yang B salah? dan D. Jawaban A sama B. Yang salah yang mana? Ini A sama B. salah. Masa Anif dulu baru Sulis kan? Iya. Oh, ini juga kok double ya? Ini juga nggak boleh nih, nggak boleh. Ya, yang lebih tua dari Yadi lebih tua daripada Febri. Maka ya sudahlah, walaupun ini ada kekacauan sedikit, kita yakin jawabannya apa? Itu namanya kata kunci. Kata kunci dan itu perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Kata kunci itu perlu dilatih. Ya, makanya saya coba pilihkan soal-soal pengantar untuk melatih ini ya. Melatih ide membuang jawaban yang pasti salah. Ya, yang pasti salah buang. Yang ingat ya, formasi soal tes CPNS saya tanya ini. Kalau salah dikurangi enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, artinya kalau kita jawab salah, kita nggak jawab, itu sama-sama nggak dapat poin. Makanya cara yang paling mudah, pastikan dulu yang salah-salah buang. Maka sisanya itu dipilih mana yang paling kira-kira mendekati. Boleh jawab soal itu tanpa keyakinan pasti ini jawabannya A. Ragu-ragu tuh boleh. Ya, boleh. Yang nggak boleh itu nggak berani milih itu nggak boleh. Kan tidak ada hukuman ya, apalagi untuk soal TKP. Semua jawaban punya bobot nilainya, sangat rugi kalau dikosongkan. Ya, jadi tetap kaidah memilih ini penting. Ya, penting. Membuang jawaban yang kira-kira bukan jawaban itu penting. Tidak hanya untuk TIU, juga untuk TKP, ya. TWK juga buang. Ya, buang. Baik, alhamdulillah ini sudah mulai nampak pencerahannya ya. Saya coba lagi ya. Saya tidak bosan-bosan. Saya ingin adik-adik bisa memanfaatkan ide-ide ini walaupun kelihatannya sederhana ya. Nah ini. Soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Boleh baca soalnya? Siapa saja silahkan.
Silakan. Siapa? Anwar, Iya. Babat, Cip, Mm-mm. Dina, dan Endro adalah 5 orang sahabat yang usianya berbeda-beda. Iya. Umur Anwar sekarang 22 tahun, lebih Iya. muda 4 Mm. tahun dibandingkan dengan Diana dan lebih tua 1 tahun daripada Cita dan 2 tahun lebih tua daripada Endro. Iya. Endro bukanlah yang paling muda. Mm-mm. Endro, usia termuda dari kelima sahabat ini adalah 18 tahun. Iya. Urutan yang benar dari yang paling muda adalah Iya. Coba lihat. Coba lihat ya. Jangan cepat-cepat dikerjakan, ya. Nggak boleh cepat-cepat, ya. Harus jingek-jingek dulu jawabannya. Lihat opsi jawabannya. Ini betul-betul dilihat. Sekarang saya mau tanya ini. Kalau lihat opsi jawaban tuh yang paling mudah apa yang didapatkan? Siapa yang mau jawab? Ova. Bambang lebih muda. Iya, hampir semua jawaban, 4 dari 5 jawaban menetapkan Bambang itu sebagai yang paling muda, kan? ya, Iya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Yang paling tua sepakat. 5 jawaban sepakat. Apa coba? Siapa? Diana. Ah, Wah. begitu. Kelima-lima jawabannya tuh sudah kasih tahu kita. Yang paling tua tuh Diana. Gitu. Ya, jadi jangan dilepaskan ini kesempatan ini. Ini ide ini. Semua jawaban A, B, C, D, E semua ngasih tahu kita Diana yang paling tua. Betul? Betul. Oke, sekarang logika kedua. Logika kedua. Biasanya kalau untuk tahun disusun dari yang termuda hingga paling tua, maka susunan 20 dengan 21 pasti dekat-dekat. Betul? Iya. Betul. Nah, 20 dengan 21 pasti dekat-dekat. Sekarang lihat. Dari nama-nama ini yang sudah pasti umurnya Anwar. Berapa umur Anwar? 22. 22. Dan Anwar ini lebih tua 1 tahun daripada Citra. Cita ya. Maka dipastikan tuh, karena selisihnya 1 dan susunannya ya, Cita harus bergandeng dengan Anwar. Karena Anwar umurnya 22 dan Cita umurnya 21. Iya apa enggak? Iya. Iya. Iya apa enggak? Betul kan? Harus gandeng kan? Betul. Harus gandeng. Coba sekarang. Adik-adik sekalian ya, saya minta dipilihkan mana yang setelah Cita langsung Anwar tanpa D. mana? D. Kalau ini terbalik, ini malah muda Anwar kan? Salah. Ini lompat 2, B. salah. Ini lompat 2, salah. Ini lompat Kita jauh, duluan. salah. Yang mana? D. Nah, itu kata kunci selesai. Gitu caranya. Udah siap. Soal ini mesti itu jawabannya. Seru kali ya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi coba ya. Saya yakin kalian kalau disuruh kerjakan mesti bisa juga. Cuma tugas saya di sini, saya mau ingatkan, kata kunci itu bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Contoh logikanya misalnya Anwar setahun lebih tua daripada Cita, maka susunannya Cita Anwar. Cita Anwar itu mesti dekat-dekat. Ternyata jawaban Cita Anwar yang dekat-dekat itu cuma ada di D. Ya sudahlah, selesai kalau begitu. Nggak perlu dilanjutkan. Betul? Betul, Pak. Itu logika itu. Kata kunci itu penting adik-adik sekalian. Penggunaan kata kunci itu penting. Untuk kita pilih-pilih jawaban. Kita kan nggak disuruh mencari sehingga dapat persis jawabannya kan nggak. Kan judulnya saja, pilihlah jawaban yang paling tepat. Kan cuma disuruh milih, nggak disuruh nyari. Nggak disuruh nyari bentuknya, tapi kan disuruh pilih jawaban yang mana. Jadi boleh. Ya, salah satunya ini contohnya. Boleh. Cukup misalnya. Nah, khusus untuk nomor 3 ini, nah ya, karena soalnya sudah saya share, ini ada tugas mandiri tapi ya. Coba buktikan betul jawabannya D. Ya, coba dibuktikan semua ya. Coba dibuktikan.
Betul jawabannya di. Nah, kalau tadi misalnya kita hanya memegang satu kunci Cita Anwar. Nah, sekarang adik-adik coba ya, coba buktikan jawabannya betul-betul di. Nah, yang seperti ini rasanya bukan jadi kita pembahasan sekarang ya. Yang seperti ini jadi cobalah tugas sampingan sambil nanti misalnya lihat-lihat kembali ya. Coba buktikan untuk soal ini betul jawabannya di. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa insya Allah ya. Ya ini saya yakin lah. Silahkan diupayakan ya untuk kebaikan adik-adik semua ya. Baik, sekarang saya lanjut. Ya pelan-pelan saya lanjut sama soal-soal yang saya anggap pengantar yang bagus ya. Nah, pengantar yang bagus. Mungkin ini dulu. Nah ini ya. Ini ya. Alfa aktif nak. Alfa aktif. Ah, Alfa ini keponakan saya, Dedek sekalian ya. Alfa baca nak soalnya nak. Tanaman kentang dan wortel termasuk tanaman umbi-umbian. Ya, terus? Temulawak dan biloto termasuk tanaman obat. Ya, terus? Bayam dan cabai termasuk tanaman sayuran. Pak Terus? Amir menanam 5 tanaman dalam satu. Jika tanaman obat tidak ditanam berdampingan dengan tanaman sayuran, maka Ya. kemungkinan posisi tanaman di ladang Pak Amir adalah Nah, jangan tutup dulu Alfa. Paman mau tanya nih nak. Kata kuncinya soal ini apa? Apa nak? Kata kuncinya apa? Pertanyaannya apa? tentang wortel dengan Tanaman obat tidak ditanam berdampingan dengan tanaman berdampingan dengan tanaman sayuran. 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 Sekarang coba yang sayuran yang mana yang sayuran? Apa aja sayuran? Kentang, Di dalam soal ini cabai. yang namanya sayuran ya. Sayuran versi soal ini bayam sama Cabai. cabai Cabai. ya itu sayuran. Yang namanya obat, tanaman obat yang mana? Yang mana yang namanya tanaman obat? temulawak, Biloto. Temulawak, Temulawak, sambiloto, sambi, loto. loto. Dia tidak tanam dekat-dekat kan? Iya. Oh, berarti ini boleh apa enggak? Enggak. Sambiloto cabai. Saya terlempar lagi nih. Udah ya? Bisa dengar soalnya? Bisa, Pak. Ya. Tapi saya bukan host lagi sepertinya. Sekarang hostnya Kak Laini Wildia. Bisa Kak Laini berikan hostnya ke saya Kak? Kak Laini? Ada yang namanya Laini Wildia. Tolong Kak dijadikan saya host lagi. Saya kalau terlempar dari host, nanti Kak Laini yang jadi hostnya. Tolong Kak Laini. Laini Wildia. Udah ada anti depinospor. Udah anti depinospor aja. Kak Laini tolong bantu jadikan saya host lagi Kak. Ini banyak jualan apa? Oke sama pisang coklat. Satunya berapa, Pak? Lempar terus ya. Udah kodenya kamu sih. Halo, halo, halo. Kak Leni, tolong jadiin saya host lagi Kak. Leni Widya. Bisa. Saya telepon Bang Ipol dulu.
Saya terlempar lagi nih ya. Kak Laini Wildi ya. Bisa bantu Kak? Jadikan saya host kembali. Alhamdulillah. Belum juga. Bisa nampak ini? Nampak, Nampak ya? nampak. Mudah-mudahan bisa ini. Yang nggak boleh kan? Tanaman obat berdampingan dengan Sayuran. sayuran. Berarti opsi jawaban C, sambiloto cabe. Boleh? Salah. Nggak boleh. Oh, kalau nggak boleh itu, ini nggak boleh juga lah. Yang di atasnya juga nggak boleh. Yang D juga nggak. Nah, ini nggak boleh juga. Bahkan ini parahnya nggak boleh ya, karena ada bayam lagi. Ya, betul? Betul. Kalau ini nggak boleh juga. Temulawak cabai. Nggak boleh juga. Ini nggak boleh juga. Temulaya, ini nggak boleh juga. Temulawak bayam, cabai, sambiloto D. Berarti nggak boleh itu dibuang. Nggak boleh dibuang. Nggak boleh. Ya, sudah. Jawabannya apa? Kayak gitu cara jawab soal. Kayak gitu cara jawab soal. Pol? Pol? Karena syaratnya Jadiin saya host lagi boleh? berdampingan dengan tanaman sayuran. Syaratnya. Pol, minta tolong jadiin host lagi boleh? Sudah host, sudah Oh, host, sudah. Pak. Sudah ya. Kayak gitu. Itu caranya. Mungkin contoh yang kita sampaikan sekarang itu terlalu mudah. Ya, saya akui. Bolehlah. Tapi bukan berarti itu alasan ibu-ibu, adik-adik saya di sini ya dalam grup ini, nanti waktu dapat soal tryout itu nggak bisa manfaatkan. Tetap pilihan jawaban yang salah tuh banyak 4. Itu yang kalian bisa lihat ya, menemukannya lebih mudah tuh. Dibuang, yang salah itu dibuang. Nah, jadi penggunaan bahasa itu penting, kata kunci itu penting. Ya, kata kunci. Walaupun misalnya nanti tidak bisa langsung jawabannya tinggal kayak gini misalnya. Oh, masih ada 2. Nggak apa-apa, tapi kan minimal kita sudah mengeliminasi, membuang 3 jawaban yang pasti bukan. Tinggal 2 lagi, konsentrasi ya. Konsentrasi, dipilih yang paling mungkin. Ya, kalau sudah milih itu nanti ada risiko, misalnya salah misalnya. Tapi kan ada juga risikonya betul. Kenapa yang dikhawatirkan hanya risiko yang negatif saja? Kan ada yang positifnya juga. Paham? Paham? Paham, Pak. Baik, lagi ya, lagi. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang lain misalnya ya. Oke, ini dulu. Nah, ini. Boleh baca soalnya sebentar ya, Kak Darmawati Nurdin, silakan. Di suatu hari, seorang psikiater mempunyai jadwal konsultasi dengan 7 pasiennya, yaitu P, Q, R, S, T, U, dan W. Masing-masing satu jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi urutan 1 sampai 7 harus memenuhi kondisi berikut. Oke. Q mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. Terus? U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Kak Darmawati, sebentar dulu. Katanya Ki harus sebelum W kan? Ya. Berarti kita cari yang ada W dulu baru Q. Mungkin ada. Ada nggak jawaban yang W dulu Q ada nggak? W Ada dulu. D. Yang D. Yang mana? Yang D, Pak. D. Yang D. Yang D sama E. Yang E dibuang juga. Ini Q. Enggak.
Enggak ya? Yang E enggak. Enggak. Ah, baik, alhamdulillah, alhamdulillah sudah paham. Lanjut Kak Darmawati yang poin keduanya Kak. U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Oke, Kak Darmawati tahan sebentar ya. Saya tanya Bang Ardiman Fadil. Bang Ardiman Fadil ya. Yang mana dibuang Bang Ardiman? Yang mana yang kita buang? Jawaban mana Bang yang bisa dibuang? Yang Dari yang A. Yang A, ya betul. Karena P dulu baru U. Kayak gitu betul. Masya Allah, bagus ya. Sekarang lanjut Kak Darmawati lagi Kak. Poinnya. Salah satu dari R atau T memiliki jadwal konsultasi di urutan ketiga. Bang Syaukani, yang mana yang salah di sini Bang? Dari poin yang mana yang salah Bang? Bang Syaukani? Yang B. B. Yang mana? Yang salah? Ya, yang B. Karena urutan ketiganya W. Gitu kan? Iya. Betul ya? Baik. Dalam hitungan 5 semua, saya minta tentukan jawabannya C apa E? 1, 2, 3, 4. Yang E. Apa jawabannya? E. Ya, bagus. Jawabannya E. Seperti itu caranya. Gunakan kunci-kunci itu untuk pilih-pilih jawabannya. Kayak gitu, betul. Ya, insya Allah nanti di tes CPNS ada soal kayak gini. Bahkan soal lain pun bisa kayak gini. Cuma biasanya tadi lah, kalau udah kena angka-angka, pikirnya harus hitung-hitung saja. Padahal enggak. Ya, gunakan kata kunci, angka kunci untuk tadi pilih-pilih. Ini nggak mungkin buang, nggak mungkin buang. Ya, jadi bisa ya memadukan. Selama ini mungkin untuk persiapan tes CPNS misalnya, saya yakin sekali adik-adik ini mestinya sudah belajar ya, sudah belajar, ada rumus-rumus yang sudah dihafal, bagus, semuanya bagus itu ya. Nah, kemudian akan bagus lagi kalau ada perpaduan antara menghitung dengan tadi milih-milih jawaban. Ya, jangan saklek, jangan cuma lurus dengan pilih jawaban saja. Tapi juga diasah itu, diasah keterampilan milih jawaban itu diasah. Ya. Ada kecenderungan ini, kalau saya kan biasa mengajar di sekolah-sekolah itu, saya lihat anak-anak yang belum pernah saya kenalkan ide seperti ini tuh, saya kasih soal misalnya. Karena saya memang biasanya diposisikan mengajar di kelas 12. Kasih soal. Jadi yang saya lihat bagus-bagus itu mengerjakan ya, cari. Nah, kemudian ketika diingatkan, nak, jangan cuma nyari, itu pilihan jawabannya tuh kamu lihat juga. Ternyata bagus ya, hasilnya lebih baik. Ya, hasilnya lebih baik. Mereka bisa menemukan jawaban tuh lebih cepat. Ya, lebih cepat. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya, lanjut. Sekarang coba saya pilih lagi materi yang singkat-singkat, cepat ya. Apa lagi nih ya? Sekarang coba kita masuk ke teks. Ke teks ya. Ke soal-soal teks. Maaf ini agak padat sedikit ya nanti tampilannya. Mudah-mudahan terbaca. Ya ini ya. Semuanya perhatikan ya. Kalau ada soal kayak gini, tapi mungkin nggak ada lagi ya. Ini soal zaman dulu ini ya. Kalau ada soal seperti ini, saya sarankan mendahulukan untuk mengerjakan soal seperti nomor 3. Nomor 3 ini dulu. Kalau ada yang modal begini, ini dipilih nih. Nomor 3. Baik, sekarang saya bacakan soalnya. Seorang calon sekretaris desa melakukan kampanye pada 5 dusun, yaitu dusun A, C, B, D, dan E dengan ketentuan. Yang pertama. Tolong baca Kak, poin yang pertama Kak Ulfa Meilianda. Silakan Kak. Dusun keempat yang harus dikunjungi adalah dusun A. Kak Ulfa,
Kak Ulfa, lihat opsi jawaban kita, nak. Kak, nomor 3 ini. Kira-kira yang mana yang bisa dicoret, Kak Ulfa? Yang B. Yang B, Alhamdulillah. Yang E. Ya, ini dicoret B, dicoret, ya kan? Terus? E E, dicoret. dicoret. Alasannya A-nya di posisi bukan keempat. Betul kan? Betul. Nah, kayak gitu, bagus. Sekarang lanjut. Siapa yang membaca poin yang kedua? Silakan, siapa aja boleh. Silakan. Ia bisa kunjung ke dusun C setelah berkunjung ke dusun B dan D. Nah, bisa ke C kalau sudah, ke B, sudah ke D. Ke B dan D. Mana yang salah? Mana yang salah? Yang mana jawaban Yang salah? D. D, Pak. Yang salah yang mana? Yang salah? Yang salah. yang D. Nah, yang ini salah. Kan? Betul kan? D. Betul kan? Salah kan? Ya. Nah, Yang C salah juga. Betulnya A. Yang ini- A, Pak. Ya, sekarang saya hitung sampai 5. Saya hitung sampai 5. Dengan pernyataan ketiga, coba pilih jawabannya. Semua ya. 1, 2, 3, 4. Yang A. Apa jawabannya? Yang Ya, A. itu udah selesai. Jangan dibuat. Jangan dibuat-buat kayak gini. Lama kali. Ini bisa. Bisa. Cuma sangat lama. Ya. Nah, buang-buang waktu. Bisa. Nah, sekarang jadikan pelajaran soal jawaban di nomor 3 ini untuk jawab nomor 2. Apa jawaban nomor 2? Nomor 2 yang C. Ya, dusun terakhir C kan? Iya. Ya. Iya. Kalau begitu, apa jawaban nomor 1? Saya hitung sampai 5 ya. Saya hitung sampai Ya. 5. 1, A. 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? A. Ya, betul. Jawabannya A. Kan gini kan? Karena dusunnya ada 5. 5 kan? Dusun yang Iya. ya ada 5. terakhirnya itu kan C. Yang nomor 4 kan A kan? Betul kan? Betul kan? Ya, berarti D, sebelum D, pasti nggak boleh A. A itu sesudah D, maka semua tuh jawaban A. Kan judulnya tadi kata kunci. A itu setelah, bukan sebelum. A salah, A salah, A salah. Apalagi C, C kan terakhir. Nah, juga salah A, sisanya itu jawabannya. Boleh kayak gitu pilih jawaban? Boleh. Boleh seperti itu milih jawaban. Pak, saya sudah biasa menyusun. Susunlah nggak apa-apa ya. Tapi saya juga sarankan, coba juga pakai cara begini. Insya Allah lebih cepat. Ya, insya Allah lebih cepat. Bisa? 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 Nggak bisa. Bisa ya? Nah, Bisa. sekarang saya diam saja nih. Saya diam saja. Coba cari jawabannya. Saya diam aja nih. Nah, silahkan. Saya diam saja. Coba cari jawabannya. Silahkan. Ya. Semuanya boleh berkreasi. Kayak mana aja boleh, ya. Kayak mana aja boleh. Silahkan. Nomor 6. Nah, bagus. Nomor 6 dulu. Ya, nomor 6 apa jawabannya? Nomor 6 B. Biru Nomor dulu, biru, hitam. biru dulu, Mm-mm. hitam, Mm-mm. hijau, merah, putih. Baik, saya tanya Kak, kenapa Kakak pilih B? Apanya yang dilihat yang pertama? Karena Karena di kata kuncinya Hmm. baju hijau dipakai setelah baju hitam. Hitam hijau ya, hitam hijau. Berarti hitam biru salah, hitam merah salah, gitu kan? Iya. Kenapa jawabannya bukan E? Kok harus D? Itu apalagi yang dilihat? Karena baju hitam harus dipakai pada hari Selasa. Ini juga Selasa nih, Selasa juga. Kemudian Ah. baju merah boleh dipakai sebelum baju putih yang dipakai pada hari Jumat.
Kalau baju A putih ini, yang tertutup. kalau E ini jawabannya apa? Merahnya kapan? Kalau E itu kan Merahnya merah terlebih Merahnya di hari dahulu. Senin. Sedangkan merah itu seharusnya di hari Kamis. Ah, bagus. Ah, ini. Ah, kayak Ya. gitulah. Seperti itu. Bagus ya. Kan nggak perlu buat kan? Nggak perlu buat lagi kan? Iya. Betul ya. Nah, sekarang kalau nomor 6 jawabannya B. Nomor 5 jawabannya apa? A. Nomor 5? A. Ah, ya. Alhamdulillah. Bagus. Kalau nomor 5 jawabannya A. Nomor 4 jawabannya apa? A. A juga. Ah, sudah selesai. Kan cepat kalau kayak gini. Selesai. Udah siap. Ini kan nanti diulang ya, diulang lagi ya, sampai dapat passionnya ya. Nggak bisa cuma saya Pak sudah bisa waktu belajar. Waktu belajar saya bisa, tapi sekarang sudah lupa, nggak ideal begitu. Diulang ini ya, ini jadi bekal, bekal bagaimana seharusnya kita mengerjakan soal. Baik, saya lanjut ya. Alhamdulillah ini sudah bagus-bagus ya. Coba ini. Nah, coba ini. Nah, ini. Silakan. Silakan. Maaf. Ya, silakan. Ini dalam posisi terekam kan? Oke, sedang direkam. Bang Andri boleh baca soalnya Bang? Bang Andri? Mungkin Kak Putri Rahmi boleh baca soalnya? Kak Putri? Teks nomor 4. Ya, silakan Kak. Emil, Siva, Lita, Kia, Tama, Azam, Daniel, dan Arka adalah panitia perayaan HUT RI di Kampung Mandiri. Ya. Mereka sedang melakukan rapat persiapan menghadapi HUT RI. Ya. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Ya. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Ya. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Ya. Meja 3 terletak paling kiri. Ya. Meja 2 terletak di antara meja 1 dan 4. Iya. Terus Kak? Siva ada di meja 3. Iya. Azam duduk berhadapan dengan Siva. Iya. Dan Tama tidak mau duduk di sebelah Daniel. Iya. Emil duduk di kursi kedua sebelah kanan Kia. Iya, Kak. Daniel ada di meja 4 yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. Baik, sekarang Kak, saya tanya Kak ya. Saya tanya ya. Kalau di Riap mungkin Iya. saya nggak berani tanya saya kalau di Riap ya. Sama-sama guru misalnya kan. Saya mau tanya, Emil tuh laki-laki perempuan? Emil tuh laki-laki atau perempuan? Nama laki-laki biasanya. Biasanya. Sekarang Kak Putri baca nomor 13 Kak. Nomor 13. Ya, Panitia perempuan yang duduk di kursi 1, 2, 3, 4 secara berurutan adalah. Ya. Perempuan. Emil tuh nama perempuan dalam soal ini, bukan laki-laki. Oh. Jadi Biasa informasi Emilia perempuan. ya. Jadi gini ya, informasi itu bisa kita dapatkan dari soal, ya, dari soal bisa kita dapatkan. Makanya saya sangat setuju misalnya di sebuah pesantren yang saya ajarkan ada moto di situ, ujian itu sarana belajar. Ujian itu sarana belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari anak-anak ketika ujian. Kita juga sama ya, ujian itu sarana belajar. Misalnya ini ya, menggali informasinya untuk tahu secara persis
si Emil tuh laki-laki atau perempuan, lihat soal. Oh, ternyata Emil tuh nama perempuan. Gitu kan? Betul ya? Nah, jadi bisa belajar dari soal. Sama kayak guru, bisa belajar dari anak-anak. Kita kan pernah tuh dapatkan soal yang inspirasi menjawabnya itu dari anak-anak. Belajar dari anak-anak, belajar dari soal. Baik ya, nggak apa-apa. Kita lihat kata-kata kuncinya. Kita lihat kata-kata kuncinya ya. Saya coba garis bawahi kata kunci ini. Apa itu? Apa? Meja 3 terletak paling kiri. Oh, berarti dalam skema soal ini tidak seperti yang biasanya meja 1 paling kiri, sebelahnya 2, sebelahnya 3, berarti paling kanannya 4. Enggak. Di sini bisa acak ya, bisa acak. Berarti ya poinnya kita buat deskripsi sedikit ya supaya mudah ya, supaya mudah. Kadang-kadang kalau cuma ingat saja nggak cukup misalnya kan. Nah, ini yang paling kiri 3. Berarti ini bagian kiri kan. Sebelah sini bagian kanan. 3. Nah, ini juga Di- kata di- kunci. Di Perhatikan, antara kan 1 saya dan sudah 4. sampaikan tadi. Kata kunci itu isinya adalah penetapan. Kita sudah tetapkan 3 di sebelah kiri itu kunci. Ya, sambung apa meja 2. Apa katanya nih? Meja 2. Terletak di antara meja 1 dan 4. Kan sisanya 3 lagi nih. Antara meja satu. 3 lagi kan sisanya kan? Bisa 1, 4 kan? Berarti 2-nya di mana? Pasti 2-nya di mana? 2-nya di tengah. Iya, di sini. Itu kata kunci juga. Nah, di sini kunci. Nah, sekarang yang bisa tertukar 1, bisa 1 di kiri, 4 di kanan, atau sebaliknya 4 di kanan, 4 di kanan, 1 di kiri, boleh begitu. Yang jelas yang sudah pasti 2, dua letaknya di nomor 2 dari kanan. Paham? Paham? Paham. Oke. Poin pertama. Poin pertama ini apa nih? Siva ada di meja. Siva ada di meja. Siva ada Meja meja 3. Siva laki perempuan. Perempuan. Oke, ini Siva. Ini Siva ya, Siva ya. Siva kan? ya. Ya. Iya. Azam di mana? Azam di mana Azam? Azam di mana? Dengan Siva. Di meja 3. Dengan Siva. Azam di sini ya. Baik, sekarang poin kedua ini. Azam duduk berhadapan dengan Siva dan Tama di Tidak mau duduk badannya. Tama laki-laki perempuan. Laki-laki. Dani laki-laki Laki-laki. perempuan. Dani laki-laki Tama laki-laki. perempuan. Ya? tidak boleh Betul ya? Laki-laki. Nah, sekarang siapa laki-laki satu lagi? Siapa laki-laki satu lagi? Arka. Arka pasti di posisi kedua. Karena kalau Arka bukan kedua, maka maka Tama dan Daniel pasti duduk sebelahan. Iya, benar. Betul nggak? Benar. Oke. Sekarang jangan cepat-cepat, santai nih. Coba nomor 12, baca sedikit nomor 12, belajar dari anak, belajar dari siswa, belajar dari soal. Apa bacanya nih? Di antara Siva Jika Kia, apa soalnya? Jika Kia duduk di antara Siva dan Lita, maka Nah, yang duduk di hadapan Kia adalah Siva kan sudah ada. Siva kan sudah ada. Lita kan bisa ada. Maka di sini Kia kan? Betul kan? benar. Nah, perempuan siapa aja tadi? Siva, Kia, Lita. Siapa lagi? Emil. Emil. Hah? Emil. Emil. Berarti Emil di Emil. sini. Betul nggak? Betul? Betul. Betul? Betul. Betul. Sekarang kita belajar apa tadi? Apa tadi yang saya bawa dari yang pertama tadi apa? Belajar menggunakan Belajar kata dari jauh.
kata Kunci. kunci. Oke. Belajar dari kata kunci. Oke, sekarang saya tanya. Dua siapa dua? Siapa duduk di dua? Lita. Dua Lita. Lita. Tiga Siva. Syifa. Siva. Berarti jawaban yang pasti salah yang mana untuk nomor 13 yang pasti salah? Yang paling salah D Yang pasti sama salah. E. Yang pasti salah. D dan E. B enggak? C salah juga. E salah. Salah kan? C salah. Nomor D 2 Lita salah. kan? Bukan Emil kan? Bukan. 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 Terus? D salah. B salah. D salah. Terus? B salah. B salah. Maka B salah. tinggal berapa jawabannya? Dua. Ada B tinggal dua. Ya, tinggal 2. Itu juga kunci yang bisa dipakai. Ya, kunci yang bisa dipakai. Itu dia. Bisa pakai kuncinya. Logis? Logis? Logis. Nah, baik. Oke, baik. Apa apa? Coba ini bacanya apa itu? Poin yang saya lingkarin barusan. Emil. Emil duduk kedua sebelah kanan Kia. Nah, di mana berarti Emil? Betul di situ? Di tempat Kia. Betul kan? Betul, Bang. Ada Betul, betul. silakan, Kia. Ada betul. Betul kan? Sekarang yang ini poin ya, inilah penentunya di bawahnya. Apa bacanya? Daniel ada di meja 4 yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. Di mana meja 4? Di sebelah kanan. Pengunjung kanan. Sebelah kanan ya. Nah, sekarang Ya. saya tunjuk ini. Berapa yang harus saya isi di sini? 4. Bagus. Berarti di sini berapa? Di sini berapa? 1. 1. Alhamdulillah. Berarti jawabannya yang mana untuk 13? Yang 13 mana jawabannya? A yang benar. Ya, berarti Kia, Lita, Siva, Emil. Syifa, Bukan Emil. Udah siap? Bisa ya? Oke, kalau bisa masih belajar kata kunci. Apa jawaban nomor 10? Apa jawaban nomor 10? Apa jawaban nomor 10? Siswa yang duduk berhadapan di meja 1. Siapa di meja 1? Iya. Kia sama siapa? Iya. Iya dan Tama. Iya. Ya, harus ada Kia. Betul? Betul. Betul. Tapi nggak boleh ada Arka. Kenapa nggak boleh ada Arka? Karena Arka berada di Karena Arka 2. Arka di meja 2. Nah, itu kata kuncinya. Berarti jawabannya dapat. Satu siapa? Iya dan Tama. Tama. Kalau Tama 1, 4 siapa? Daniel dan Daniel. Daniel. Udah siap. Itulah penggunaan kata kunci yang efektif. Ya, itu dia. Itu kata kunci yang efektif kayak gitu gunakannya ya. Pak, tapi saya punya cara lain. Silahkan, nggak apa-apa. Pakai cara apa aja boleh. Cuma saya pada malam hari ini ingin mengenalkan ada yang namanya trik kata kunci. Sebelas apa jawabannya 11? Apa jawaban 11? C. 11. Iya, Pak. 12 apa 12? 12 apa? 12B. Alhamdulillah, sudah selesai semua. Bisa belajar dari soal, ya dari soalnya, nggak cuma teksnya, lihat soalnya juga boleh. Lihat soalnya. Mungkin di soalnya itulah kita ketemu dengan kuncinya, Emil perempuan. Ya, karena memang saya juga bayangan awalnya Emil laki-laki ya. Waktu saya kecil dulu ada satu menteri yang hampir setiap periode dia jadi menteri ya. Namanya Pak Emil Salim. Ya, saya ingat ya, Pak Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup. Jadi identik ya Emil ya laki-laki kan.
Kebetulan saya juga punya tetangga Bang Emil, laki-laki juga. Baru kali ini saya tahu Emil tuh nama perempuan, ya, misalnya kan. Tapi ya udah ikut aja, ya. Soalnya menghendaki Emil itu perempuan. Bisa? Bisa Pak, insya Allah. Saya baik. Masya Allah. Lagi ya. Eh, coba yang teks 6 ini ya. Ini mungkin tidak semua bisa saya bahas, tapi besar harapan bisa nanti diteruskan ya, yang ini nih. Ini tabelnya sudah saya bantu buat. Tinggal kita isi sama-sama, insya Allah. Baik ya. Terbaca kan? Terbaca? Terbaca ya. Ya, baik ya. Ini ya, langsung dari sini. Setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali. Karena timnya ada 5, karena timnya kan ada 5 tuh. Nggak mungkin tim itu bertanding dengan diri sendiri, maka dia akan bertanding dengan 4 tim selainnya. Karena setiapnya bertanding 2 kali, berarti 4 kali 2 berapa? 8. 8. Makanya di sini ya, saya sudah buat permainannya masing-masing 8 kali. Setiap tim bertanding 8 kali. Bukan 10, karena nggak mungkin dia bertanding dengan diri sendiri kan? Gimana Pak? Gimana Pak? Itu kok bisa 4? Kan timnya 5. Ya kan bisa A lawan B, A lawan C, A lawan D, A lawan E. Bisa kan? Bisa. Tapi kan nggak bisa A lawan A kan nggak bisa. Iya, iya. Benar, benar. Berarti kurangi 1. Ya kan? Iya, benar-benar Pak. Ya, ya. Berarti karena bertanding 2 kali, A lawan B sekali, B lawan A sekali, maka jumlahnya 8. Paham? Paham. Oke, sekarang lihat ya. Ini juga sama nih, menggunakan kata kunci. Kata kuncinya usahakan ya baca kata kunci itu dari bawah. Baca kata kunci itu dari bawah. Biasanya tuh si pembuat soal tuh kan menetapkan kata kunci yang paling jelas itu di bawah. Makanya bacanya bawah dulu. Coba baca bawah dulu. Apa katanya? Tim Jaguar dan tim Tiger memiliki selisih nilai 4. Demikian pula antara tim Dragon dan tim Tiger. Jaguar Tiger selisih 4. Jaguar dengan Tiger selisih 4. Begitu juga dengan Dragon dan Tiger selisih 4 juga. Ya kan? Berarti sentralnya di Tiger. Kesimpulannya yang mungkin sama adalah Jaguar dan Dragon. Ya, yang mungkin sama Jaguar dengan Dragon. Nantilah kita coba buktikan ya. Tapi sudah ada gambaran nih. Jaguar Tiger selisihnya sama 4. Dragon dengan Tiger selisihnya sama juga 4. Oh, ada kemungkinan Jaguar dengan Dragon ini ya nilainya sama. Baik, kita coba ya. Coba ini baca tim Jaguar dan Tiger gimana? Poin yang ketiga. Menang? Menang 2. 2 kali, menangnya 2 kali. Iya kan? 2 kali kan? Terus tim Cobra dan tim Dragon? Dragon seri Seri 4 kali. Dragon seri 4 kali. Apalagi yang 4 kali tadi? Cobra. Cobra 4 kali. Terus sambung? Tim Jaguar dan tim Lion. Tim Jaguar dan tim Lion? Kalah 2 kali. Kalah 2 kali. Jaguar kalah apa tadi yang kalah 2 kali apa aja? Jaguar dan Lion. Jaguar dan kalah Lion. 2 kali ya. Iya kan? Iya, ya. Iya. Lion 2 kalah kali. 2 kali. Betul gini kan? Benar. Betul. Oke, sekarang semuanya mendapatkan jatah pertandingan yang sama 8. 2 tambah 4 berapa? Dragon 6. Berarti kalahnya berapa kali? Kali. 2 kali. Iya kan? Ya. Iya. Menang 2 kali Jaguar. Jaguar kalah 2 kali. Maka serinya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Kalau menang poinnya 3. Seri poinnya 1. Kalah nggak dapat nilai. Maka saya mau tanya berapa nilai Jaguar? Nilai Jaguar 2 kali 3 6 7.
Enggak 10. Kalau menang poinnya 3, seri poinnya 1. 10 kan? Oh iya ya. Nah, 10. 10. Dragon juga 10 ya kan? Nah, Iya, benar. Dragon Betul ya? 10. 10 ya. Kemudian apa lagi yang belumnya? Tim Jaguar Jaguar mempunyai dan Tiger menang 2 kali. Oh, di sini ya. 2 kali. Saya salah taruh, tapi betul juga hasilnya. Sudahlah ya, apa-apa. Nah, sekarang ini katanya ini ya. Tim Jaguar dan tim Tiger memiliki selisih 4. Berapa nilai Jaguar? 10? 10. 10. Supaya selisihnya 4, maka ini nilainya 6. Betul kan? Benar. Iya. 3 kali 2 berapa? 6. 6. Berarti dia nggak ada tambahan nilai lagi. Berarti dia nggak ada seri, sisanya semuanya kalah. Ya, sisanya semuanya kalah. Ya, Jadi posisinya begini kan? benar. Benar ya. Terus. Tim Jaguar memiliki nilai lebih besar daripada tim Tiger, dah ya. Tetapi lebih kecil daripada Cobra. Berarti Cobra nilainya lebih. Perhatikan. Cobra nilainya lebih dari 10. Nilai lebih itu didapatkan dengan angka kemenangan, betul? Benar. Berarti di sini menangnya jadi 3. Menangnya di 3 ya. Cobra dan Lion menangnya sama-sama 3, tapi beda nilai. Untuk Lion dulu ya. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah berapa jadi 8? Tambah 3. 5 tambah Tambah 3. Ini kalau yang laki-laki biasa ya. Menang 3, seri 3, kalah 2. Berapa nilainya? 13. 12, Pak. 12. Kalau ini 3 menang, 4 seri, kalahnya berapa kali? 13. Oh, Kalahnya kalahnya. sekali ya. Nilainya 13. Nah, makanya nih ya, nilainya jumlah menangnya sama, tapi nilainya beda 1. Beda 1 nih. Maka dari tampilan ini siapa juaranya? Cobra. Juaranya Cobra. Setelah juara Cobra, siapa tim mana yang nilainya sama? Jaguar dan Yang tadi yang sudah kita prediksi ya, Jaguar dan Dragon. Ini salah satu cara ya. Dan saya juga bisa mengajak adik-adik sekalian untuk tidak buat tabel untuk mencari jawabannya, boleh. Bisa juga ya, bisa juga. Cuma karena kita butuh semuanya paham, maka mungkin dengan tabel lebih mudah. Tapi kalau mengerjakannya di soal sebenarnya, janganlah pakai tabel karena terlalu lama. Habis waktu. Kalau untuk belajar bolehlah, ini belajar ya. Kalau untuk belajar silahkan. Tapi kalau untuk ujian yang sebenarnya, jangan lagi pakai tabel. Tabel ini hanya pengantar belajar. Tapi waktu ujian jangan dipakai karena habis waktu banyak di sini. Ya, habis waktu banyak di sini. Kita bisa pakai perasaan saja, bisa ya. Bisa pakai perasaan. Tapi tadi perasaannya ya, gimana caranya buang jawaban yang salah. Baik ya, insya Allah malam Selasa, malam Selasa, jangan. Insya Allah malam Senin kita belajar lagi, malam Senin ya, Ahad malam kita belajar lagi ya. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengulang tadi ya, ada 2 soal yang saya simpan. Ya, yang saya tanyakan tadi saya ingin ulang dulu ya. Terus soal teks 6 ini juga boleh ya, nanti kita ulas lagi dengan cara tanpa tabel ya, tanpa menggunakan tabel. Nah, adapun sisa teks-teks soal yang belum terbahas, silahkan dicoba ya, silahkan dicoba untuk dikerjakan. Tidak penting bisa sekarang ya, yang penting waktu ujian bisa. Waktu ujian CPNS-nya bisa. Sekarang belum bisa, masih pelan-pelan, nggak masalah. Waktu ujiannya bisa cepat, nah itu yang penting.
Ya, jadi adik-adik sekalian butuh berlatih ya, berlatih supaya soal tes CPNS itu mudah, sebenarnya mudah. Cuma tadi ya, durasi waktunya yang terbatas. Jadi yang buat kita agak sulit itu karena waktunya singkat. Pak, Baik, mungkin ini ini ya, silakan. kalau soal yang seperti ini selain buat tabel, cara cepatnya gimana? Kerjakan dulu, nanti Dibaca malam dulu Senin dari kita bawah. bahas. Ya, dicoba dulu, malam Senin kita bahas, insya Allah ya. Oke, nah. Nah, dicoba aja dulu. Karena memang kalau sudah dicoba, nanti waktu dijelaskan sudah mulai ada nyangkut, oh iya ya, tinggal dikit lagi misalnya. Atau bahkan mungkin sudah tahu cara cepatnya, alhamdulillah sekali ya. Baik, mungkin ini dulu untuk malam ini yang bisa kami hantarkan ya. Insya Allah kita kalau tidak ada halangan, malam Senin ya kita lanjutkan kembali ya. Kebetulan malam Selasa kami harus mengikuti undangan pembukaan KSM ya, persiapan karantina KSM untuk KTP nanti. Ya Allah ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ya.